Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Liana Hildayanti pada mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Pada minggu kali ini kita akan membahas materi tentang menulis karya sastra Melayu Riau. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi ada dua pertanyaan besar pada setiap kita hendak menulis sastra Melayu Riau. Pertanyaannya itu ialah tentang apa yang hendak ditulis dan bagaimana cara menuliskannya. Selanjutnya ialah pemilihan bentuk karya sastra Melayu Riau, yang mana yang dipilih untuk menampung jawaban dari dua pertanyaan tadi, apa dan bagaimana menuliskannya. Dan di sini ada beberapa langkah atau cara untuk menulis sastra Melayu Riau. Yang pertama itu ada apa yang hendak ditulis. Jadi untuk menimbulkan pertanyaan ini, satu-satunya jalan ialah dengan membaca dan mengamati karya sastra sebelumnya. Dengan demikian, bukan saja pengetahuan yang akan bertambah, tetapi hal ini juga dapat mengasah kebiasaan pola-pola tulisan yang dibuat oleh penulis terdahulu. Tentu saja bahan bacaan yang dibutuhkan itu tidak satu dua bahan bacaan atau satu atau dua karya sastra Melayu yang telah ditulis oleh orang lain, tetapi kita harus mengumpulkan, membaca dan mengamati sebanyak-banyaknya karya sastra yang telah dituliskan oleh orang lain, sehingga kita dapat membuat perbandingan antara satu bahasan dengan bahasan lainnya. Hasil bacaan yang kita dapatkan tadi lalu ditelusuri di tengah kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada bagaimana menuliskannya. Jadi, setelah kita memperoleh apa yang hendak ditulis, kita memikirkan bentuk apa saja, bentuk apa saja yang akan kita buat dalam karya sastra tersebut, apakah sastra atau non sastra. Kalau bahan tersebut ditulis dalam bentuk sastra, maka kita harus menyesuaikan diri dengan konsep atau ciri-ciri sastra. Ciri-ciri sastra secara umum ialah mengolah bahan menjadi simbol. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita hendak menceritakan atau menulis karya yang temanya itu tentang bulan, tetapi di bulan di sini yang kita tulis itu bukanlah bulan yang melayang di angkasa, melainkan gambar bulan yang muncul di kolam danau ataupun laut, atau terpaan cahaya bulan di atas pohon-pohon. Jadi maknanya di sini itu ketika kita hendak menulis bulan, bukan bulat-bulat tersebut yang akan kita tulis, melainkan banyaknya kiasan-kiasan atau ungkapan-ungkapan puitis agar mempercantik karya kita tadi. Yang ketiga itu ada mengumpulkan kata-kata. Jadi setelah memilih salah satu simbol, carilah kata-kata yang berhubung dengan simbol tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya begini, jika kita ingin menulis karya sastra yang temanya itu tentang bulan, jadi carilah kata-kata yang berhubungan dengan bulan. Bulan itu pasti berhubungan dengan cahaya, sinar, terang, pancaran, dan sebagainya. Mungkin dapat dicari persamaan tentang bulan. Misalnya itu sifat bulan seperti cahaya dan sinar bulan. Dari cahaya ini dapat kita cari kata-kata yang berhubungan dengannya atau kata yang mampu mendukung kehadirannya. Selain itu,
cari kata yang berlawanan dengan bulan atau sifat-sifatnya seperti terang, lawannya itu gelap. Terus gali kemungkinan hal yang dapat dikaitkan dengan bulan. Benda lain misalnya pasti memerlukan indera lihat, karena jika kita hendak melihat bulan, mestilah kita melihatnya dengan indera penglihatan kita, bukan indera pendengaran. Berarti kata mata dapat dikumpulkan lengkap dengan perangkat yang menyertai mata seperti kabur, air mata, kelopak, dan sebagainya. Yang keempat ada memilih bentuk sastra. Setelah menentukan apa yang hendak ditulis dan memilih sastra untuk wadah tulisan itu, kita selanjutnya memilih bentuk sastra. Hanya ada dua, yakni puisi berbentuk sajak dan prosa fiksi atau prosa atau penceritaan. Kalau menulis sastra dalam bentuk sajak, hakikatnya ialah mengkonkretkan simbol. Contohnya, kita telah memilih bulan sebagai simbol kerinduan terhadap seseorang. Jadi kita menghadirkan simbol tersebut dengan padat, mungkin dengan kalimat contohnya seperti ini. Bulan dari matamu tiba di telapak tangan, kusap dalam getar, memancarkan cahaya, kenang kuning muda. Itu salah satu contoh menulis sastra dalam bentuk sajak yang mengkonkretkan simbol. Selanjutnya itu, kalau kita menulis sastra dalam bentuk prosa, hakikatnya ialah mengabstrakkan simbol. Jadi terlihat bedanya kan, yang pertama tadi mengkonkretkan simbol, sedangkan yang kedua itu mengabstrakkan simbol. Kita menguraikan keberadaan simbol tersebut secara luas dan seluas-luasnya. Dalam prosa, bulan sebagai simbol kerinduan barangkali dapat ditulis seperti ini. Ini salah satu contoh karya sastra tentang prosa. Jadi, cahaya bulan turun bersama embun, menyapa awan sebelum tersangkut di dedaunan seperti sabetan kenangan antara engkau dan aku. Aduhai, helai-helai daun telah menguraikan cahaya itu menjadi lembaran-lembaran ingatan. Meliuk bagai penari yang menyentuh rumput, yang bergoyang-goyang akibat angin. Pada gilirannya aku memandang engkau melambai dalam terang, mengajak aku terbang melintas malam. Butiran air di mataku mungkin kumpulan tetesan embun yang sempat engkau renjiskan dalam sinar. Baiklah, yang kelima itu ada bentuk sajak atau puisi. Bentuk karya sastra Melayu Riau juga pada dasarnya dikelompokkan ke dalam puisi dan fiksi. Tetapi sebagian besar bentuk sastra Melayu Riau tergolong dalam sajak atau puisi, seperti mantra, syair, dan pantun. Jadi karya sastra Melayu Riau dalam bentuk prosa ada contohnya itu seperti koba dan kayat. Memilih salah satu bentuk sajak maupun prosa Melayu Riau berarti kita harus mengenal ciri-cirinya. 3 ciri-ciri dalam sajak sastra Melayu Riau ialah sebagai berikut. Yang pertama, mantra. Ciri-ciri mantra itu tidak terikat dengan rumus tertentu, tetapi kata-kata yang kita gunakan dalam mantra itu dipilih harus menyugesti dengan hasrat menaklukkan sesuatu. Nah, yang kedua itu ada pantun. Ciri-ciri pantun ini terikat dalam jumlah baris dalam satu bait, yakni 4 baris. Setiap baris berisi 4 hingga 8 kata. 2 baris pertama ialah sampiran atau pembayang dari 2 baris terakhir yang disebut sebagai isi. Pola bunyi pada akhir kata ialah AB, AB. Sederhananya dapat disebutkan akhir bunyi pada baris pertama ialah sama dengan baris ketiga, sedangkan akhir bunyi baris kedua sama dengan akhir bunyi baris keempat. Dan yang terakhir ini ada syair. Syair juga terdiri atas 4 baris yang setara. Berbeda dengan pantun, bunyi akhir setiap baris harus sama atau dikenal dengan rumus AAAA. Yang terakhir ini ialah tidak sekali, lagi, dan lagi. Nah, makna dari tidak sekali, lagi, dan lagi ini ialah
ialah kelima langkah di atas ini tentu saja bukan sesuatu yang harus dijalani secara berturutan. Dipastikan dapat menempati posisinya. Proses tersebut dapat dimulai dari mana saja, misalnya muncul dari keinginan menulis pantun lebih dahulu, baru kemudian mencari sesuatu yang hendak diperkatakan. Tetapi yang pasti, segala sesuatu itu haruslah dimulai. Maknanya, kalaupun kita hendak menulis suatu karya, yang paling penting itu ialah niat. Kalaupun ada bakat, hal tersebut hanyalah membantu, bukan penentu kita dalam kesuksesan menulis sebuah karya. Jadi tak jarang pula terjadi sekali belum menjadi, maka ulangi terus lagi dan lagi. Jadi ketika kita menulis suatu karya ini tidak bisa kita membuatnya dalam sekali buat, tetapi kita harus terus berusaha lagi dan lagi agar karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang langsung sekali jadi. Semuanya sebagai proses. Kalau sudah dapat membuat karya, simpanlah dulu karya itu, kemudian dibaca berulang-ulang. Dengan demikian, karya yang kita buat ini akan dihadapi dengan berbagai situasi. Bukankah situasi jiwa saat membuat suatu karya akan berbeda dengan berbagai situasi si pembuatnya, sehingga ada kemungkinan karya yang telah kita buat ini akan kita revisi lagi atau kita perbaiki lagi, dan begitulah terus menerus sampai kita merasa karya tersebut benar-benar pas. Merasa benar-benar pas bukan berarti telah merasa puas, akan tetapi rasa puas atau rasa puas itu harus dihindari, karena di samping memancing ide-ide baru, camkanlah bahwa karya kita ini karya yang terbaik yang akan datang. Jadi pada intinya latihan dan latihan. Jika sudah biasa tahap-tahap dasar di atas, dengan tahap-tahap kelima tadi atau tahap-tahap di atas, dengan sendirinya akan terlewati tanpa kita sadari. Kesemuanya akan menjadi sesuatu yang malahan tidak dapat diuraikan lagi. Alasan logisnya mudah diraba, misalnya dengan senantiasa mengumpulkan kata-kata baik melalui membaca maupun dari penggalian kosakata yang sudah ada di dalam ingatan, menyebabkan lama-kelamaan kosakata kita akan menjadi kaya dan seperti muncul sendiri ketika dirangsang suatu ide. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila seseorang dapat menjual dan membeli pantun secara spontan, padahal yang terjadi sebenarnya ialah keterampilan terhadap teks berpantun. Nah, tadi pembahasan yang sudah kita bahas itu ialah beberapa langkah atau cara pada saat kita akan menulis suatu karya sastra Melayu Riau. Untuk itu, kepada Ananda semua, jika hendak menulis suatu karya, yang paling pertama itu ialah keinginan, baru kita pikirkan apa yang akan kita tulis dan bagaimana cara menuliskannya. Nah, hal-hal yang lain itu bisa kita sesuaikan saat kita sudah memiliki niat dan rencana apa yang hendak kita susun pada saat menulis karya tersebut. Baiklah, sekian materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di psikologi dan pahami juga modul yang telah disediakan di psikologi. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.